Halo teman-teman, kami berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Asyandra Simajuntak, Asifa Fauzi Delvira, Baby Monica, dan William Girsang akan menampilkan hasil kinerja kelompok kami yang bertemakan teori dan implementasi gaya kepemimpinan kepala sekolah. Topik, rasionalisasi permasalahan, masalah umum kepemimpinan, identifikasi permasalahan sesuai tema, solusi dan pembahasan, serta kesimpulan. Rasionalisasi permasalahan. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh keberhasilan proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan membutuhkan kepala sekolah yang mampu memimpin dan mengelola sekolah dengan profesional. Wiono tahun 2017 menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah. Hal tersebut dikarenakan kepala sekolah memiliki peran penting untuk melakukan peningkatan dan pengembangan sekolah secara berkelanjutan. Kepala sekolah membutuhkan kompetensi yang memadai, berujung supaya setiap permin dan penggabungan sekolah dapat dilakukan oleh kepala sekolah. Permasalahan umum kepemimpinan. Apakah teori-teori gaya kepemimpinan yang relevan untuk diimplementasi di sekolah yang ada di Indonesia? Bagaimana implementasi gaya kepemimpinan dapat dilakukan oleh kepala sekolah? Permasalahan di setiap gaya kepemimpinan. Satu, gaya kepemimpinan manajerial. Permasalahan pada kepemimpinan manajerial ini adalah tidak mengikut sertakan konsep visi. Dua, gaya kepemimpinan transformasional. Permasalahan pada kepemimpinan transformasional ini adalah kurangnya pendekatan terhadap bawahan atau guru dan staf sekolah. Tiga, gaya kepemimpinan transaksional. Perlunya pemberian pelatihan dan apresiasi terhadap kinerja karyawan yang maksimal. 4. Gaya kepemimpinan pengajaran. Kepala sekolah harus mampu menjadi inisiator dan fasilitator dalam mengupayakan proses belajar mengajar di sekolah. 5. Gaya kepemimpinan positif. Kepala sekolah harus bisa mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dan demokratif sehingga dapat terwujud sekolah yang efektif. Solusi dan pembahasan. Solusi dan pembahasan permasalahan 1. Kepemimpinan manajerial lebih memfokuskan diri pada pengelolaan berbagai kegiatan supaya berhasil, sehingga kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan manajerial memiliki kecenderungan untuk mengurusi kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya kegiatan lomba, perayaan event tertentu, dan lain sebagainya. Gaya kepemimpinan manajerial sebenarnya memberikan dampak positif terhadap sekolah, karena dengan kemampuan mengorganisir program yang dimiliki oleh kepala sekolah akan membawa suasana edukatif dan tidak membosankan bagi guru dan peserta didik yang berada di lingkungan sekolah. Selain membuat program sekolah terlaksana dengan baik, kepentingan manajerial juga dapat memberikan dampak positif terhadap guru-guru di sekolah. Silvianti 2012 menemukan bahwa kompetensi manajerial yang dimiliki oleh kepala sekolah berkontribusi positif terhadap motivasi kerja guru. Ketika motivasi kerja guru semakin baik, maka guru akan 10 memiliki kerja lebih baik lagi dan mendidik dan menjalin hubungan sosial dengan guru dan staf kependidikan lainnya. Solusi dan pembahasan permasalahan 2. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang cenderung mengadopsi pendekatan demokratis pada gaya kepemimpinannya. Sebagai hasilnya, ketika kepala sekolah mengimplementasi gaya kepemimpinan transformasional dengan baik, maka akan memiliki potensi untuk melibatkan para stakeholder dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Misalnya, ketika kepala sekolah memiliki kepemimpinan transformasional yang baik, maka kepala sekolah mampu melibatkan para guru, staf kependidikan, dan orang tua siswa sehingga berperan aktif untuk pengembangan efektivitas sekolah dalam konteks Indonesia. Gaya kepemimpinan ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya prinsip demokratis dalam pengelolaan sekolah akan mendorong munculnya ide kreatif dan inovasi untuk memajukan sekolah dari berbagai pihak lebih lanjut. Dengan demikian, kepala sekolah harus mampu membangun kepercayaan terhadap guru kependidikan sehingga guru dan staf kependidikan juga mampu mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawabnya. Selain itu, kepala sekolah juga harus membagikan visi dan misi sekolah kepada warga sekolah sehingga ini akan mewujudkan suasana kondusif untuk pembelajaran. Solusi dan pembahasan permasalahan 3. Gaya kepemimpinan transaksional adalah berorientasi pada tugas dan bisa efektif ketika berhadapan dengan deadline patch. Umumnya ada 3 kepemimpinan transaksional yaitu contingent reward atau pemberian penghargaan saat target tercapai, manajemen by exception active atau ada intervensi sebelum terjadi permasalahan ketiga. Ketiga, tipe kepemimpinan ini sangat efektif untuk mencegah
dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, dengan cara pemberian penghargaan kepada setiap yang telah memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugasnya, selain itu, kepala sekolah juga dapat membantu guru yang terkendala dengan tugas mengajar permasalahan yang dihadapi dengan siswa atau dengan orang tua murid. Dan juga kepala sekolah juga dapat memberikan seminar atau pelatihan kepada para guru ketika guru tidak mampu dalam mengajar dengan metode yang kreatif. Pengimplementasian strategi akan semakin mendorong para guru semakin memiliki kinerja yang baik dan profesional dalam mengerjakan tugasnya. Solusi dan pembahasan permasalahan 4. Gaya kepemimpinan pengajaran terdiri atas konsep khusus dan umum. Konsep khusus mendefinisikan kepemimpinan pengajaran sebagai tindakan yang secara langsung berkaitan dengan pengajaran dan proses belajar. Misalnya adalah, kepala sekolah melakukan pengamatan langsung dalam kelas. Sedangkan konsep kepemimpinan pengajaran umum mendefinisikan kepemimpinan pengajaran sebagai tindakan kepemimpinan yang secara tidak langsung mempengaruhi belajar siswa. Misalnya, kepala sekolah menciptakan budaya dan penentuan waktu yang efektif di luar sekolah. Hellinger dan Murphy merupakan ahli utama yang mengembangkan konsep kepemimpinan pengajaran. Hellinger dan Murphy mengajukan 10 aspek, yaitu 1. Framing the school gaze, 2. Communicating the school goals, yang ketiga, coordinating the curriculum, yang keempat, supervising and evaluating instruction, yang kelima, monitoring student progress, yang keenam, protecting instructional time, yang ketujuh, providing incentives for teacher, yang ke-8, providing incentives for learning, yang ke-9, promoting professional development, dan yang ke-10, maintaining height. Dari ke-10 aspek kepemimpinan pengajaran tersebut, kepala sekolah harus mampu menjadi inisiator dan fasilitator dalam mengupayakan proses belajar mengajar di sekolah terlaksana dengan baik. Selain itu, kepala sekolah juga harus mampu menciptakan budaya organisasi di sekolah sekondusif mungkin, sehingga prestasi belajar siswa dan kinerja guru dapat meningkat. Solusi dan pembahasan permasalahan 5. Gaya kepemimpinan positif adalah tipe gaya kepemimpinan yang baru. Chen dan Wu menyatakan kepemimpinan positif adalah kepemimpinan yang mengurus berbagai hal dengan melibatkan pemikiran sehingga terwujud situasi yang memanfaatkan simpatik dan penuh kasih. Selain itu, tipe kepemimpinan ini mengupayakan adanya saling mendukung satu sama lain di antara anggota-anggota supaya saling peduli. Pentingnya seorang pemimpin yang berpikiran positif sangat mendukung dalam mewujudkan tingkatan sekolah yang kondusif. Artinya kepala sekolah harus melakukan yang benar dan memiliki optimis. Penetapan gaya kepemimpinan positif dipandang penting dilakukan oleh kepala sekolah di Indonesia. Pada umumnya, sekolah di Indonesia terdiri dan berbagai dari suku dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu memiliki pola pikir positif supaya dapat mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dan demokratis sehingga dapat terwujud sekolah yang efektif. Kesimpulan, kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam dunia pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan peningkatan dan pengembangan sekolah untuk selanjutnya. Tanpa adanya kemauan yang memadat dalam mengimplementasikan gaya kepemimpinan, kepala sekolah akan menemukan berbagai kesulitan dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu mengimplementasi gaya kepemimpinan manajerial, transformasional, transaksional, pengajaran, dan positif, supaya sekolah dapat menjadi wadah pembelajaran yang efektif. Proses implementasi dari 5 gaya kepemimpinan kepala sekolah, manajerial, transformasional, transaksional, pengajaran, dan positif, dapat dilakukan dengan cara 1. Mengkonsep setiap program sekolah dengan efektif dan efisien. 2. Memberikan pengaruh yang sangat berdampak signifikan kepada setiap warga sekolah. Yang ketiga, mengembangkan profesionalisme guru maupun staf pendidikan. Yang keempat, menciptakan proses pembelajaran dan iklim organisasi sekolah yang kondusif. Dan yang kelima, memiliki persepsi positif dalam mengelola sekolah. Rekomendasi untuk mengembangkan kemampuan kepala sekolah dalam mengimplementasi gaya kepemimpinan, maka pemerintah dapat memberikan program pelatihan dan kepemimpinan kepada para kepala sekolah. Misalnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan pengurus tinggi dan merancang program pengembangan kepemimpinan kepala sekolah.
Program ini akan membantu kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Kepala sekolah sebagai pengelola sekolah harus berusaha mengimplementasikan berbagai gaya kepemimpinan dalam mengelola sekolah. Hal ini akan meningkatkan iklim dan kualitas sekolah menjadi lebih baik. Selain itu, kepala sekolah juga dapat melakukan kunjungan ke beberapa sekolah untuk melakukan diskusi dengan kepala sekolah lain. Kunjungan sekolah tersebut bisa dilakukan di kota atau provinsi yang berbeda. Kegiatan ini dapat mendorong kepala sekolah supaya lebih aktif dalam pengembangan sekolah. Demikian hasil kinerja kelompok kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.